Silakan dulu Bapak Ibu. Iya. Mari kita belajar. Kita akan buka Alkitab kita dari Galatia pasal yang ketiga. Kalau saudara, Bapak Ibu mengingat kembali pelajaran kita bulan lalu, waktu Mama Jun juga MC minggu kedua, itu tema kita hanya ada satu Injil, hanya satu Injil. Dan kita Galatia pasal 1, waktu itu firman Tuhan berkata bahwa Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul, ada teguran kepada jemaat ini. Dia bilang kepada jemaat Galatia apa? Aku heran, ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia, yang oleh kasih karunia Kristus Yesus telah memanggil kamu. Jadi artinya di sana bahwa orang-orang Galatia itu sudah dipanggil Tuhan, bukan karena perbuatan mereka, bukan karena mereka melakukan hukum Taurat, tapi oleh kasih karunia. Iya, orang-orang Galatia itu diselamatkan. Mereka menjadi milik Tuhan, dari anak Tuhan, itu oleh karena kasih karunia Allah, bukan karena mereka rajin melakukan hukum Taurat, tapi oleh karena kasih karunia. Karena kasih karunia itu seperti apa sih? Anugerah, begitu ya, apa itu? Anugerah itu adalah merupakan satu hadiah terbesar, pemberian terbesar yang seharusnya nggak layak kita terima, ya, nggak layak mendapatkannya. Kalau kita lomba sepak bola misalnya, lalu kita menang, lalu dapat piala, itu wajar ya, wajar. Atau kita misalnya ikut lomba lari jarak jauh, misalnya 5.000 meter. Oke, saya ikut misalnya, lalu kemudian menang, dapat piala, itu layak untuk mendapatkan. Kalau kita sekolah, rajin belajar, menuntut ilmu, rajin sungguh-sungguh, lalu kemudian dapat juara, itu dapat piala, itu juga layak, wajar, layak saudara untuk menerimanya, layak kita untuk menerima. Tapi oleh karena kasih karunia, bukan karena perbuatan, bukan karena kebaikan, bukan karena kerajinan, tapi semuanya itu oleh karena anugerah Allah. Tapi ada iman. Tahu anugerah Allah ada iman? Anugerah itu dari mana? Dari Allah. Kasih karunia, anugerah itu dari Allah. Pemberian Allah itu hanya ada dalam Kristus Yesus. Itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Galatia ini, bahwa mereka dibenarkan oleh karena iman mereka. Ada anugerah dan kemudian percaya, ya. Ini anugerah dalam Kristus Yesus, kematian Yesus di kayu salib, dan dari setiap pihak manusianya ada respon. Ini iman. Iman timbul dari mana? Pendengaran. Jadi waktu mereka dengar Injil, berita tentang keselamatan, berita tentang pengampunan dosa, ada dalam hati percaya, Roh Kudus bekerja meyakinkan kita, itu namanya iman kepada keselamatan itu tadi, anugerah yang sudah diberikan itu. Nah, inilah yang sudah disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia, dan jemaat di Galatia itu boleh percaya. Tapi bagaimana? Kemudian ada waktu-waktu tertentu, ada masa-masa tertentu. Apa kata Paulus kepada mereka? Aku heran. Kenapa Paulus heran? Karena jemaat ini begitu lekas berbalik, gampang berbalik. Ya, sudah diberitakan Injil, sudah mengaku percaya, tapi ketika ada lagi yang lain, mulai hatinya bagaimana ini? Hatinya mulai bimbang. Nah, sama seperti
seseorang ketika ditawari ataupun ketika dia berdoa, ataupun bisa kita katakan sepasang muda-mudi lah kita katakan, ataupun pemudi, dia dilamar misalnya sama seseorang, lalu dia udah oke melihat cara berbicara, cara menyampaikannya, perkataannya, dia udah oke begitu ya, dan siap untuk menjadi pasangan laki-laki yang datang itu. Nah, tapi kemudian ketika datang lagi yang lain, ya sepertinya bisa untuk mempesona dia, sepertinya lebih meyakinkan lagi, ataupun entah bagaimana, cepat dia berbalik, yang ini aja lah, gitu. Ini orang bagaimana? Pelan-pelan. Ya, jemaat Galatia ketika Paulus beritakan Injil di sana, mereka mengaku percaya. Mereka percaya kepada Injil. Tapi kemudian ketika ada ajaran yang lain yang mengatakan bahwa keselamatan itu, manusia itu dibenarkan bukan karena iman, tapi karena melakukan hukum Taurat, mereka mulai bimbang. Bagaimana ini? Makanya Paulus katakan, aku heran, kamu lekas berbalik. Ya. Lalu pasal 3 kita lihat apa katanya? Hai orang-orang Galatia, apa katanya? Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Enak dibilang bodoh. Si Oto katanya kan. Oto kali bodoh. Batak biasa berbicara gitu. Tahu Oto itu bodoh. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena mereka cepat berbalik. Karena mereka itu tidak kokoh, tidak tetap pendirian. Sudah mendengar, tapi mereka tetap tidak paham. Seperti murid saya dulu, dibilang ini huruf apa? Ini huruf apa? A. S dengan apa? S dengan A apa? Bu katanya. Kan gitu ya. Bu katanya. Lalu seperti apa begitu? Gak ada pengertiannya. Sudah diajari firman Tuhan. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Hanya satu jalan ke surga. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain daripada nama Yesus. Datang dia bagaimana? Samanya semua agama ini, semua kan bawa kita, semua kan mengajarkan tentang yang baik. Karena tujuannya Tuhan tujuan di mana tujuannya? Sama ya tujuannya semuanya ini. Itu yang dia katakan. Semua sama. Dalam hal apa semua sama? Dalam hal mengajarkan tentang kebaikan, semuanya sama. Dalam hal mengajarkan tentang etika yang baik, semuanya sama. Dalam hal sama-sama mengajarkan tentang surga dan neraka, mungkin sama. Dan satu lagi, sama-sama orang Kristen. Saya orang Kristen mulai sejak SMP, kelas 3. Kelas 1 saya mulai bergereja. Karena tuntutan sekolah. Kalau sekolah harus ada laporan, catatan mengikuti kebaktian. Situ saya mulai bergereja. Kelas 3 SMP saya dibaptis. Saya senang. Saya merasa waktu itu saya sudah anak Tuhan kali. Saya orangnya agak cepat dewasa, cepat memikirkan hal-hal ke depan. Saya SMP sudah pacaran. Iya. Lalu kemudian saya tahu jatuh cinta di situ.
Lalu kemudian waktu saya dibaptis itu, saya tahu bahwa saya tidak akan bisa bersatu dengan teman saya itu. Kan sempat itu mikirnya ya. Saya putuskan. Saya bilang, saya tulis surat, kita tidak akan bisa bersatu. Putus kita ya. Saya mengerti akan kebenaran itu. Ya. Tapi tanpa pengertian yang benar. Tapi sebenarnya Allah tidak ada di dalam saya. Saya mulai setia menjadi orang Kristen, rajin beribadah, tidak terlambat. Saya pertama kali dapat sampai di gereja, saya buka pintu. Ya, rajin. Saya memberi persembahan. Asal naik kelas, saya beri persembahan kepada Tuhan. Uangnya hasil celengan saya yang saya curi selama ini, yang saya tipu mama saya kumpuli. Kan berdosa saya itu. Dan saya berpikir bahwa kalau saya hidup ini, saya yakin bahwa saya akan ke surga waktu itu. Kenapa? Karena saya ini gak jahat-jahat kami. Saya tidak mengerti kalau satu dosa cukup membawa orang ke neraka. Saya tidak mengerti akan itu. Karena tidak ada roh Tuhan, karena tidak ada Roh Kudus di dalam diri saya yang mengingatkan saya akan dosa, yang menyadarkan saya akan dosa, yang memberi saya pengertian tentang firman Tuhan ini. Saya nggak mengerti, saya nggak menyadari akan itu, tidak paham. Tapi saya merasa saya pasti akan selamat. Kenapa? Karena kerajinan saya setia pada sahabat. Ya. Saya rajin ikut persekutuan pemuda, bahkan persekutuan orang tua PJJ saya ikut, nggak percaya orang tua saya ikut. Bahkan kalau ada perayaan-perayaan di tempat-tempat yang lain, saya nggak mau ketinggalan. Saya siapkan uang saya supaya saya punya uang, karena sering punya acara di gereja waktu itu. Tapi semuanya itu tidak membuat saya meyakini bahwa saya menjadi milik Tuhan. Nah, jadi kapankah itu bisa terjadi? Bagaimana itu saya bisa percaya? Bagaimana saya yakin bahwa dosa saya diampuni oleh Tuhan? Ketika Roh Tuhan tinggal di dalam saya. Ketika saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Nah, jemaat ini sudah menerima Tuhan Yesus, tapi mereka pelin-pelan. Mereka tidak yakin lagi akan keselamatan yang sudah mereka terima, sekalipun sudah sering disampaikan. Saya bersyukur ya, ada pernah dalam waktu-waktu hidup saya, dalam perjalanan hidup saya pernah gak yakin karena saya jatuh ke dalam dosa. Tapi kemudian Tuhan kembali ingatkan bagaimana saya percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Roh Kudus mengingatkan saya, oh saya sudah jadi milik Tuhan. Bukan karena ketaatan saya. Jemaat ini bingung, jemaat ini pimplan, karena mereka tidak yakin lagi bahwa mereka berpikir bahwa mereka dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ada yang mengajarkan ini kepada mereka. Kalau tidak melakukan hukum Taurat, mereka tidak selamat. Makanya Paulus kembali katakan ini, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Tahu mempesona? Terpesona itu bagaimana? Tertarik, terpesona, wah begitu ya. Siapakah yang mempesona kamu, yang membuat kita tertarik dengan dia, yang membuat kita mempercayai apa yang dia
Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu. Hanya ini yang hendak aku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ya, adakah kamu menerima Roh Tuhan, Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena pemberitaan Injil? Saya katakan tadi bagaimana saya lakukan sebelum saya percaya kepada Yesus, sebelum saya menerima Tuhan Yesus. Rajin melakukan hukum Taurat, ya. Tapi tidak ada Roh Allah di sini. Ya. Sekalipun saya mencuri, saya merasa tidak apa-apa. Sekalipun saya berbohong, saya nggak merasa biasa-biasa saja. Toh nanti kebaikanku ini akan menutupi apa yang kulakukan yang salah. Itu yang saya pikirkan, itu yang saya pahami waktu itu. Saya pikir kalau saya melakukan apa yang baik, maka apa yang jahat ini akan tertutupi, sehingga Tuhan akan mengampuni saya. Itu pemahaman saya. Tidak ada roh di dalam hati yang menegur walaupun saya berdosa. Tidak ada roh di dalam hati yang membuat saya mengerti kebenaran firman Tuhan. Hidup saya bukan dasar firman Tuhan. Hidup saya dasarnya melakukan dan melakukan. Tanpa kebenaran. Ya. Saya berpikir bahwa ya semua agama sama pada waktu itu. Yang penting taat dia mengikuti ajarannya, oke, dia akan ke surga. Padahal menurut firman Tuhan yang sebenarnya apa? Injil yang Tuhan katakan bagaimana? Hanya satu jalan ke surga, tidak ada jalan yang lain. Makanya Paulus katakan, kenapa kamu Tuhan? Siapakah yang telah mempesona kamu sehingga kau tertarik kepada pengajaran yang lain? Siapakah yang menggoda kamu? Adakah hanya ini yang ingin ku ketahui dari kamu? Adakah kamu menerima Roh? Saya bukan itu. Oh, ini ada karena saya percaya kepada pemberitaan Injil. Waktu Injil diberitakan, Yesus mati di kayu salib untuk dosa, untuk mengampuni dosa. Waktu Injil diberitakan bahwa kematian Yesus di kayu salib itu membayar lunas utang dosa saya, ini gelisah di sini. Aku orang berdosa, tapi Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untukku. Mulai bekerja. Inilah Roh Tuhan bekerja. Masih ingat gambar hati manusia? Pernah lihat? Yang waktu itu hewan-hewannya sudah bagaimana? Sudah mulai gelisah ya? Iya, gelisah dia. Harimaunya sudah mulai gelisah, babinya sudah mulai gelisah, ularnya sudah mulai mutar-mutar lagi. Kira-kira gambar itu kalau pernah dilihat gambar hati manusia. Ini Roh Allah sudah bekerja, tapi belum masuk. Maka waktu Injil diberitakan, waktu saya mulai dengar firman Tuhan tentang kebenaran di SMA Negeri Kuala, waktu itu saya sudah menjadi guru di sana. Sebab upah dosa ialah maut. Satu dosa cukup membawa kita masuk ke neraka. Itu sudah mulai gelisah. Ya. Dosamu itu akan menimpa kamu. Iya, mati istilah ini. Dosa dari pasti ke neraka. Sudah ada mulai bekerja. Lalu kemudian terus firman Tuhan berbicara terus. Kosong hati ini. Belum ada Roh Tuhan. Tapi ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, akulah orang berdosa.
Akulah orang yang paling menjijikkan di bumi ini. Aku terkutuk, aku pasti masuk neraka. Tapi Engkau rela mati Tuhan untuk aku, menggantikan aku. Engkau mau menggantikan aku, terima kasih. Aku mau menerima Engkau, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Ada sukacita yang besar dalam hati ini. Dosaku sudah diampuni. Bisa jadi aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Begitu ya? Bersenang nyanyi itu. Dulu gak tahu, nyata penyanyi itu gak tahu. Mungkin secara permanen, secara global sudah Tuhan gantikan, sudah Tuhan tebus di kayu salib. Tapi sayanya secara pribadi, apakah saya percaya kepada Injil yang diberitakan itu, Injil yang sudah mati di kayu salib itu? Apakah saya percaya? Apakah saya punya iman? Keselamatan itu adalah anugerah untuk semua orang. Tapi pribadi-pribadi orang yang beriman kepadanya, inilah yang diselamatkan oleh Tuhan. Respon daripada berita Injil itu, adakah respon kita? Kalau respon, saya sering pakai bahasa karo terpengaruhi suhe. Itu bahasa karo. Kalau tahu bahasa karo, ada juga orang nggak tahu, nggak ngerti bahasa karo yang lebih terpengaruhi suhe. Ngerti kamu, mama? Iya. Ngerti kamu terpengaruhi suhe? Oh, berarti tahu dia. Nah, karena ada anak-anak ini nggak tahu terpengaruhi suhe ini yang sama yang lain nanti yang masih muda-muda mungkin nggak tahu dia. Gimana rasanya kan gitu ya? Terpengaruhi suhe. Kita akan berita kematian Tuhan Yesus guna mengalami dosa. Nah, sebenarnya ini sudah dimiliki oleh jemaat Galatia ini, tapi mereka pelan-pelan. Makanya dia katakan, adakah kamu sebodoh itu? Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Coba kita renungkan. Adakah kita memiliki roh Allah, roh kudus, karena kita melakukan hukum Taurat atau karena pemberitaan Injil? Karena apa? Karena pemberitaan Injil kan? Atau karena banyaknya saudara melakukan hukum Taurat? Dari mana? Lihat dia waktu Anda ke sekarang. Ada enggak? Ada? Ya. Ada kalau Allah dalam hati saudara? Kalau belum ada, ya gimana kalau belum ada ya? Terimalah dia, supaya roh itu diberikan kepada saudara. Kalau roh Tuhan itu ada, roh Tuhan itu akan bekerja, menginsapkan kita akan dosa. Dan dosa kita lalu kita tenang. Nggak bisa kita duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena itu kata firman Tuhan Mazmur pasal 1 ya. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak bersama-sama dengan mereka. Bukan berarti kita nggak berkawan dengan mereka, tapi tidak duduk bersama dengan mereka. Tidak sepakat dengan mereka. Ini dia dengar kalau Rasul ceritakan kalau sini kan, enak cocok lagi. Iya. Jadi semangat Galatia ini tadi bukan itu yang mau ditajarkan di sana. Tapi adakah kamu menerima roh karena pemberitaan Injil atau karena melakukan hukum Taurat? Bahkan rajinnya kini kamu, karena rajinnya kita melakukan undang-undang, peraturan-peraturan agama, maka roh Tuhan ada dalam kita, atau karena kita menerima Dia sebagai Tuhan untuk selamat kita? Tentu karena menerima Dia, karena percaya kepada Injil itu. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi sebagaimana sekarang, apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan
mujizat di antara kamu. Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Berarti di Galatia ini ada banyak mujizat juga ya. Ada juga banyak mujizat di sana. Menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan banyak mujizat di antara kamu. Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Karena jelas mereka percaya oleh karena pemberitaan Injil, bukan karena kerajinan mereka. Tapi ada lagi yang datang, oh, kalau kamu tidak melakukan ini dan itu, kalau kamu tidak disunatkan, kamu tidak akan selamat. Kalau kamu tidak taat kepada hari yang tertentu, kamu tidak akan selamat. Dan lagi seperti ini, maka mereka mulai bimbang. Maka dikatakan bagaimana? Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Iya. Secara itulah juga Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup di dalam iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Abraham kita tahu ya, dia adalah bapak orang percaya. Mengapa dikatakan sebagai bapak orang percaya? Karena dialah yang bapak orang percaya itu, dialah yang punya iman. Belajar dari iman Abraham, itu maksudnya. Belajar dari iman Abraham. Bagaimana Abraham ini beriman kepada Tuhan yang memanggil dia. Waktu itu Tuhan panggil Abraham ya. Apa katanya? Tinggalkanlah negerimu, tinggalkanlah rumah bapamu, pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Lalu Abraham pergi sesuai dengan panggilan itu. Dia tidak tahu kemana dia pergi, tapi oleh karena Tuhan memanggilnya, maka dia pergi. Lalu kemudian ketika Abraham sudah lanjut usia, sudah hampir 100 tahun, 100 atau 100 lah ya, belum sampai 100 lah itu. Sarah sudah menopause. Lalu kemudian, bagaimana bisa jadi bangsa yang besar kalau aku sudah sebentar lagi akan mati dan dengan tidak memiliki anak? Itu yang dikatakan oleh Abraham kepada Tuhan. Lalu Tuhan bawa dia, lihatlah ke langit, pandanglah ke langit, lihatlah bintang-bintang itu. Seperti itulah banyaknya nanti keturunanmu. Gimana seorang laki-laki yang sudah tua, istri sudah menopause, apa kira-kira, bagaimana kira-kira ini? Begitulah beriman. Percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya kita dapat diselamatkan, sebab di dalam Dia tidak ada nama yang olehnya kita. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama yang olehnya kita dapat diselamatkan, kan begitu ya? Selain daripada nama Dia, nama Yesus. Itu kebenaran. Tapi kalau ada yang mengatakan samanya semua, tujuannya kerinang di batang, itu gak benar. Bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan kerjakan? Makanya di sana dibenarkan oleh karena iman. Jadi kita ini dibenarkan, kita bukan orang-orang benar. Saudara dan saya bukan orang-orang benar, tapi dibenarkan. Karena apa? Karena apa kita dibenarkan? Karena iman. Maka dari iman dulu enggak nyata dibenarkan. Bisa saya katakan nanti satu saat ketika waktu diadili, kan itu pengadilan itu pasti akan datang. Karena Tuhan Yesus akan datang sekali lagi untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Pastilah kita ini kan didakwa semuanya.
Tapi kalau kita beriman selama kita masih di bumi ini, ya benar memang si A ini adalah orang berdosa, tapi aku sudah mati bagi dia karena beriman kepada Tuhan. Berimankah kita? Iman yang mana? Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Percaya itu dengan segenap hati, bukan hanya sampai kepada ke surga saja, tapi percaya dengan segenap hati, kepercayaan dalam segala sesuatu. Abraham tadi percaya kepada Allah, percaya kepada panggilan Allah, percaya juga dia kepada apa yang Tuhan katakan, bahwa tahun depan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham percaya dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai suatu kebenaran. Abraham percaya. Apakah kita memiliki iman sama seperti Abraham ini, yang percaya terhadap apa yang Tuhan katakan, percaya tentang keselamatan? Sudahkah yakin saudara diselamatkan atau belum? Sudahkah saudara yakin diselamatkan oleh Tuhan? Maka minggu suruh kita ke gereja. Keselamatan bilang yakin. Apa dasarnya dasarnya kita yakin diselamatkan oleh Tuhan? Abraham tadi yakin dia karena ada perkataan Tuhan, ya kan? Abraham yakin karena ada perkataan Tuhan, kan? Lid di batang rana. Itu coba kita lihat Kejadian pasal 12 itu ya. Kejadian 15, bukan 12, 15 ayat 6. Kejadian 15 ayat 6, coba kita lihat sebentar. Atau ditampilkan saja supaya lebih cepat ya. Kejadian 15 ayat 6. Coba ayat di atas seluruhnya, coba ayat dari ayat 4 coba. Iya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian: orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Coba lanjutkan. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Percaya Abraham? Percaya ke Abraham? Abraham percaya terhadap perkataan Tuhan. Firman Tuhan yang mana yang saudara percayai? Yang saudara yakin bahwa saudara sudah diselamatkan? Ada dari firman Tuhan yang yakin bahwa diselamatkan Edwin dan Mega ini akan cepat kamu terpesona. Gitu ya. Ini akan membuat kamu terpesona jadinya. Makanya sekarang anak gadis atau pemuda atau pemudi, kalau tidak ada perkataan Tuhan yang meyakinkan saudara akan kehidupan yang kekal itu, nggak kokoh di dalam Injil itu, akan terpesona dengan cewek cantik atau pemuda yang ganteng atau pemuda yang meyakinkan, akan terpesona dengan itu, dengan kebolehan semuanya. Akan terpesona dengan keindahan dunia ini. Kalau kita nggak kekeh dengan iman kita, dunia akan menawarkan banyak hal. Tapi Nobi sudah menyaksikan, ya, mungkin terpesona dengan keindahan Pulau Toba, mau jalan dulu di sana. Ya. Tapi Tuhan suruh kakinya istirahat. Waktu dipoto kakinya itu merahnya di kampung, bernanah di situ. Kenapa kok bisa seperti itu? Tapi ini didikan Tuhan. Karena dia sudah cerita ya. Ya. Bisa saja orang terpesona dengan sesuatu itu yang membuat iman kita ini pelan-pelan. Sekalipun sudah mendengar bahwa hanya Yesus jalan ke surga,
nanti mungkin kita sekolah di tengah-tengah orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Lingkungan orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Lebih baik kok orang yang tidak bertobat itu daripada orang bertobat. Ini yang paling penting. Lebih baik, lebih rajin. Makanya orang bertobat itu rajin, kan gitu ya. Lebih rajin ke orang yang bertobat daripada orang bertobat. Maka terpesona dia dengan orang itu. Saya kalau tadi nggak bertobat, terpesona saya melihat kerajinan orang. Kalau saya kalau melihat orang ganteng nggak terpesona. Tapi kalau melihat orang rajin dan bertanggung jawab akan hidup ini, nah itu bisa saya hayu dibuatnya. Apalagi dia jadi tulang punggung keluarga. Oh, saya tertarik dengan orang seperti itu. Tapi kalau orang malas saya nggak suka memang. Apalagi kalau kerjanya berjudi, tulang punggung itu berjudi, laki kok nggak ikut bisa? Iya, udah memang itu nggak lagi. Tapi kalau ada laki-laki memang dia rajin, dia bekerja bertanggung jawab, tertarik saya dengan itu. Itu dulu terpesona. Kalau nggak punya keyakinan yang kokoh, orang-orang Galatia ini memang bukan dalam hal itu, bukan hal-hal praktis, tapi ini hal yang prinsip tentang keselamatan. Mereka terpesona dengan ajaran-ajaran yang berbeda dengan ajaran yang mereka terima dari Paulus. Ajaran yang menyatakan bahwa hanya satu jalan ke surga. Ajaran yang mengatakan bahwa manusia dibenarkan oleh karena iman, bukan dengan melakukan hukum Taurat. Makanya ada orang pergi ke Kalimantan cari doa penyembuhan. Tiket pesawat sudah berapa? Positif pula harus isolasi lagi kan gitu ya, masuk hotel pula berapa biayanya untuk cari kesembuhan, karena yakin bahwa pastor yang satu ini bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Tuhan. Karena ada kuasa di situ, mujizat doa kuasa untuk menyembuhkan. Dan mereka berpikir bahwa orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang dibenarkan. Tidak. Tapi orang dibenarkan karena imannya. Kita dibenarkan karena imannya. Saudara dibenarkan karena imannya. Iman saudara. Saya dibenarkan oleh karena iman saya kepada Tuhan Yesus. Saya ini bukan orang benar, tapi dibenarkan. Saya ingat dulu waktu saya mengajar, kadang-kadang saya kasih soal-soal kepada anak. Lalu kemudian 5 soalnya misalnya begitu, lalu ya dinilai. Lalu masih ada yang salah, saya kembalikan, silakan perbaiki. Maka perbaikannya di bawah. Lalu kemudian dibenarkan karena sudah dikerjakan dengan baik. Dibenarkan. Tidak sama nilainya. Sama nilainya dengan yang luar dari benar, sama. Karena dia sudah dibenarkan. Kita adalah orang berdosa, saudara dan saya orang berdosa, tapi dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Saudara dibenarkan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau nggak punya iman kepada Yesus bagaimana? Enggak, ya nggak dibenarkan. Ikut bagaimana? Iya, tidak akan mendapatkan keselamatan yang telah disediakan itu. Jadi jangan terlalu cepat terpesona. Saudara sudah mendengar hanya satu jalan ke surga. Anak-anak muda ini dari kecil sudah diajar hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya, kan? Sudah diajarkan, mereka sudah menyanyikan itu. Tapi nanti ketika dia dewasa, gampang kali untuk beralih imannya. Ada banyak murid-murid saya, kemudian dulu rajin PA, rajin beribadah juga, tapi ketika tamat menikah dengan orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, itu dia. Cepat terpesona, tidak berpegang kepada yang benar tadi. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham.
Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Ya. Jadi siapa itu? Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Jadi sekalipun waktu itu Yesus belum disalibkan, tapi sebenarnya berita itu sudah sampai kepada Abraham, dan dia percaya, dia dibenarkan oleh karena iman, bukan karena ketaatannya, bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah hukum, di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ada tertulis itu. Apa katanya? Terkutuklah siapa? Semua orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi kalau dalam hukum Taurat itu misalnya hormatilah ayahmu dan ibumu, kan begitu ya. Lalu kalau kita nggak segenap hati dengan sempurna melakukan ini, bagaimana? Terkutuk. Itu kalau hukum Taurat. Jangan mencuri. Tapi Tuhan Yesus lebih tinggi. Apa katanya? Jangan berzina. Bukankah telah kukatakan kepada? Ada tertulis ya, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang perempuan dan menginginkannya di mana? Di dalam hatinya, ia sudah berzina dengan dirinya sendiri. Berarti tidak bisa dong kita melakukan hukum Taurat. Dan Taurat katakan apa? Terkutuklah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Itu makanya Yesus mati di kayu salib. Itu makanya Allah mengutus anaknya yang tunggal datang dalam dunia, supaya dalam Kristus Yesus itu kita yang tidak sanggup melakukan hukum Taurat itu bisa dibenarkan. Oleh karena apa? Iman kepada Yesus Kristus. Jadi kuncinya di sini adalah kita harus beriman kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan yang memberikan hidup yang kekal kepada kita. Dia adalah Juru Selamat kita, yang menyelamatkan kita dari dosa. Jadi hari ini kalau kita hidup dalam kebenaran, kalau kita hidup di dalam iman, kita bisa dibenarkan, kita bisa dimerdekakan, kita bisa keluar dari dosa itu. Yesus yang akan memimpin kita. Inilah yang bisa kita dengar dari sini. Jadi orang-orang Galatia ini tadi, mereka bingung, mereka terikut dengan ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa keselamatan itu atau mereka dibenarkan oleh karena mereka melakukan hukum Taurat. Bukan hanya mereka percaya, tidak cukup hanya mengaku percaya, tapi juga melakukan hukum Taurat, baru bisa selamat, baru bisa dibenarkan. Ini menurut ajaran yang datang kepada jemaat di Galatia. Sehingga Paulus kembali menyurati mereka, mengapa kamu bodoh? Mengapa, siapakah yang telah mempesona kamu? Karena terlalu cepat dia itu beralih kepada pelajaran yang lain atau kebenaran Injil yang lain lah, saya katakan ya, Injil yang lain. Ya. Ayat 11, dan bahwa tidak ada orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ya. Orang yang benar akan hidup oleh iman, melainkan sama hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Hukum Taurat bukan iman.
Siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Hidup karena melakukan hukum Taurat. Tapi kalau orang yang beriman itu melakukan hukum Taurat, melakukan undang-undang, aturan-aturan itu adalah karena iman kita. Iman kepada Tuhan Yesus. Kalau saya katakan aku beriman kepada Tuhan Yesus, maka aku akan mengikuti Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Hidup oleh kebenaran firman Tuhan itu karena iman saya. Tidak melakukan dosa itu karena iman saya. Kalau dia berpikir krina, lalu mereka ini, tapi imanku katakan tidak seperti itu. Jadi kita tidak melakukan dosa karena iman kita, bukan karena kan bisa saja kita dipanggil terpesona, kan gitu ya umpamanya kira-kira. Terpesona dengan apa? Dengan uang banyak. Dapat di lepas malam pakai sekitar kureken entah 1 juta lebih 2 minggu sudah pakai set kue baik kue 100.000. Tentang hukum Taurat bukanlah iman, melainkan supaya melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini perlu kita garis bawahi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Jadi orang-orang dalam perjanjian lama itu kalau disalibkan, berarti dosanya sangat banyak kali. Inilah kematian yang paling hina, orang yang tergantung di atas kayu salib. Dan itulah yang dilakukan kepada Tuhan Yesus sebagai lambang daripada kutuk dosa yang langsung ditimpakan kepada kita. Seharusnya kita yang tergantung ini, saudara dan saya, karena dosa tadi. Tapi ini digantikan oleh Yesus sendiri. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Jadi oleh iman kita menerima roh yang dijanjikannya itu. Dia menjanjikan rohnya. Kalau kita baca kembali kisah para rasul, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata kepada murid-murid, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Roh Kudus turun. Roh Kudus diberikan kepada murid-murid. Roh Kudus diberikan kepada kita yang percaya. Dan sebagai orang yang percaya, ada roh Allah di dalam kita. Kita hidup oleh iman. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, maka hidupku juga sepadan dengan hidup Kristus. Barang siapa mengatakan dia hidup dalam Kristus, barang siapa mengatakan dia ada dalam Kristus, maka ia harus hidup sama seperti Kristus. Satu lagi ayatnya sebelum kita tutup ayat 29, coba kita lihat pasal 3 itu. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kita baca sama-sama 2, 3 ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kalau kamu adalah milik Kristus, apa janji Allah kepada Abraham? Apa janji Allah? Dia juga akan diberkati. Semua orang yang percaya akan beroleh berkat. Jadi kita juga akan beroleh itu. Dan jika roh Allah itu ada di dalam kita, maka kita juga akan hidup oleh roh Allah, dipimpin oleh roh Allah. Setiap orang yang memiliki roh Allah, hidupnya akan dipimpin oleh roh Allah. Itu pasti akan terjadi. Jadi jangan kita berpikir bahwa aku mau follow Tuhan Yesus, tapi kalau nggak dipimpin oleh roh Allah, itu masih tanda tanya. Sudahkah roh Allah tinggal di dalam kita? Kalau roh Allah yang memimpin kita,
dipimpinnya? Kalau roh Allah yang memimpin hidup kita, kemana kita dipimpinnya? Kepada seluruh kehendak Allah dalam hidup kita. Seluruh kehendak. Kitab sudah dibaca. Surah sudah dibatandai membantah supaya kita ini menjadi berkat. Jadi kalau kita ini dibawa oleh roh lain, ya, itu bukan lagi roh Tuhan yang membawa kita. Kalau kita tidak lagi menjadi berkat bagi orang lain, berarti bukan roh Allah yang memimpin kita. Mari kita mengoreksi diri kita. Roh kayu yang di sebelah kita. Sudahkah kita memang menerima roh itu? Tadi dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia itu, apa yang dikatakan tadi? Adakah kamu menerima roh karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu menerima berita Injil? Kalau memang karena berita Injil kita menerima roh itu, maka roh itu akan memimpin kita kepada seluruh kehendak Allah. Baik dalam hidup kita secara keluarga, baik hidup kita secara pribadi, baik dalam pergaulan kita, baik dalam studi kita, baik dalam pekerjaan kita, pasti kita akan dipimpin oleh Tuhan kepada seluruh kebenaran firman. Itulah kehendak Allah. Roh yang ada dalam kita itu, Roh Kudus, memimpin kita untuk hidup kudus. Jadi gak bingung lagi kita. Jadi orang Galatia ini seharusnya ini masuk Paulus sana supaya mereka semakin diteguhkan iman mereka, supaya mereka sungguh-sungguh berpegang pada satu kebenaran, bahwa mereka dibenarkan oleh karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Kita juga seperti itu. Kita dibenarkan oleh kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan orang yang percaya akan hidup oleh imannya. Mari kita berdoa.